memang cantik, oh cantik, sangat memikat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda hari ini dan selamat weekend untuk kita semua. Jadi kali ini saya ingin memberikan sebuah kisah nyata yang terjadi dari seorang wanita warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia dari Malaysia berkat pertolongan dari yang terhormat Bapak Presiden Jokowi. Mungkin ada dari Anda yang saat ini memiliki kesulitan untuk pulang karena dengan berbagai macam alasan dan juga berbagai hal yang membuat Anda sangatlah sulit dan perlu bantuan. Anda sudah tidak mendapat pertolongan dari siapapun, serta Anda sudah ada di titik putus asa, di titik terendah, maka cerita kali ini mungkin saja bisa memberikan kita secercah harapan bahwa masih ada harapan terakhir untuk minta bantuan, yaitu kita bisa menyampaikan dan meminta pertolongan kepada pimpinan tertinggi dari negara Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia. Mungkin dari cerita singkat yang akan saya sampaikan ini bisa memberikan harapan dan mungkin saja bisa Anda tiru. Siapa tahu ada rezeki dari Allah, Anda juga bisa mengalami nasib baik yang sama seperti kisah nyata berikut ini. Jadi, ada seorang wanita warga negara Indonesia yang mengaku diselundupkan ke Malaysia dan akhirnya segera dipulangkan ke Indonesia setelah meminta pertolongan kepada Presiden Joko Widodo melalui akun resmi Instagram milik Bapak Presiden. Berita ini saya ambil dari kantor berita Antara Kuala Lumpur dengan judul "Seorang WNI segera pulang dari Malaysia usai minta tolong Presiden". Jadi kita sebut saja di sini nama perempuan ini adalah Bunga ya, Bunga. Seorang wanita Indonesia berusia 34 tahun karena nama aslinya tidak dibeberkan. Dia bercerita bahwa dia itu memfollow akun Instagram resmi milik Presiden. Lalu dia tuh selalu menuliskan komentarnya di setiap postingan-postingan milik Bapak Presiden. Nah, si Bunga ini bercerita bahwa dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan di Malaysia, dia itu sudah bekerja pada 2 majikan yang berbeda. Dan dirinya juga mengaku tidak mengetahui pasti di mana tempat dan alamat lokasi pertamanya dia bekerja. Tapi lokasi yang kedua itu dia tahu, katanya ada di Putrajaya. Nah, dia mengaku tertipu setelah melihat sebuah iklan lowongan pekerjaan yang diposting di Facebook dari sebuah akun seseorang yang bernama Nurul untuk bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Lalu dia dan Nurul kemudian bertemu di sebuah lokasi yang ada di kota Surabaya. Lalu si Nurul ini membawa dirinya bertemu dengan seorang agen yang bernama Bu Asun, di mana Bu Asun ini berada di kota Kediri, Jawa Timur. Kemudian si Bunga ini bercerita bahwa jalur keberangkatannya ke Malaysia itu berawal dari Jakarta, lalu dia pergi ke Surabaya dengan mengendarai sebuah mobil. Ini masih barengan nih sama si Nurul ini. Nah, setelah sampai di Surabaya, lalu dia dibawa ke kota Kediri, kemudian diterbangkan ke Batam melalui Bandara Surabaya, dan kemudian dia diselundupkan masuk ke Malaysia melalui Johor Bahru hanya dengan berbekal sebuah paspor saja tanpa memiliki visa kerja. Nah, si Bunga ini mengatakan dia dijanjikan sama si Nurul ini kalau dia akan memperoleh gaji sebesar Rp1.200 atau setara dengan 4,2 juta rupiah per bulannya. Namun gajinya itu akan dipotong dulu nih selama 3 bulan dia bekerja. Jadi 3 bulan pertama itu akan dipotong. Lalu setelah dijalani sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan seorang majikan, ternyata semua janji-janji manisnya si Nurul ini hanyalah tipu daya belaka. Terus karena si Bunga ini nggak tahan, lalu dia minta dipulangkan ke Indonesia sama si Nurul ini. Ternyata si Nurul ini bilang kalau dia pulang, maka si Bunga ini akan didenda sebesar 25 juta rupiah. Ya jelas aja sih Bunga kaget dong, karena kan di awal itu tidak ada perjanjian seperti itu. Karena katanya si Bunga ini jelas aja dia nggak akan berangkat ke Malaysia untuk jadi pembantu apabila sejak awal itu dikasih tahu sama si Nurul kalau kamu itu akan didenda 25 juta jika minta pulang. Ini kan jelas jebakan ya yang dilakukan sama si Nurul itu. Dan karena merasa telah ditipu mentah-mentah sama si Nurul, si Bunga
ini ya jelas aja merasa putus asa, kecewa, sedih, dan akhirnya si Bunga ini nulis komen nih di Instagramnya Pak Jokowi. Tulisannya begini nih, "Pak, tolongin saya Pak, saya pengen dipulangin, tapi agen saya tuh nipu saya. Dia dari awal nggak ngomong kalau saya minta pulang kena denda 25 juta. Nah, itu di postingan Pak Jokowi dia nulis itu. Kemudian di postingan yang lainnya dia nulis lagi nih yang tulisannya begini, "Pak, tolongin saya Pak, saya memang mau masuknya resmi, tapi setelah diselidiki ternyata ilegal." Ya, pokoknya si Bunga ini sengaja menulis semua permintaan bantuan dia itu di setiap postingannya Pak Jokowi dengan tujuan ya minta pertolongan dan menarik perhatiannya Pak Jokowi agar beliau bisa menolongnya yang sedang dalam kondisi tertekan. Tapi nih ternyata bukannya Bapak Presiden aja yang baca, tapi netizen-netizen itu juga pada ikutan baca dan langsung mendukung si Bunga sambil menuliskan komen juga dengan komen begini nih, "Pak, tolonginlah Pak, itu TKI Indonesia," gitu. Jadi netizen Indonesia tuh ikut-ikutan ngomong sama Presiden untuk membantu si Bunga ini. Nah, setelah beberapa hari si Bunga ini cari perhatian nih, caper gitu, dan meminta pertolongan melalui akun Instagramnya Presiden, emang ya udah rezekinya bagus ya. Si Bunga ini tiba-tiba dapat video call lewat Instagram dari Istana Presiden. Aduh, ini saya bener-bener merinding deh jadinya. Di Instagram itu kan kita bisa melakukan video call kan. Nah, dia tuh di video call sama Istana Presiden. Terus waktu video call itu dia ditanya-tanya di mana dia alamatnya sekarang, lokasi tepatnya ada di mana, siapa nama majikannya sekarang, serta keterangan yang menyangkut data-data dirinya, paspornya, kartu keluarganya. Pokoknya dia ditanya detail gitulah. Lalu setelah pihak Istana Presiden merasa cukup mendapatkan keterangan tentang si Bunga ini, terus pihak istana bilang gini, bahwa akan ada petugas dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BP2MI yang akan menghubungi dirinya. Terus nggak pakai lama nih, besoknya pihak BP2MI langsung menghubungi si Bunga dengan video call juga lewat Instagram. Dan setelah itu nggak lama kemudian pihak KBRI Kuala Lumpur pun juga menghubungi si Bunga. Pokoknya langsung rame banget tuh orang-orang yang menghubungi si Bunga ini gara-gara si Bunga nulis komen di akunnya Presiden tadi. Ini pokoknya bener-bener ikutan senang ya dengar ceritanya. Inilah yang namanya kekuatan media sosial. Kita bisa terhubung dengan siapapun dan dimanapun. Bahkan sehebat dan setingkat selevel Presiden pun kita bisa hubungi. Nah, terus hari Kamis tanggal 23 Februari yang lalu nih, Kamis kemarin, si Bunga ini langsung datang ke KBRI KL karena disuruh datang sama pihak KBRI. Dan menurut informasi juga, KBRI Kuala Lumpur pada hari ini nih, hari Sabtu 25 Februari 2023, si Bunga itu akan difasilitasi kepulangannya ke Jakarta. Namanya difasilitasi, ya kemungkinan besar si Bunga ini pulang ke Indonesianya secara gratis. Biaya dari pemerintah kita, semuanya ditanggung. Jadi kita doakan si Bunga ini selamat pulang sampai ke Indonesia dan mendapatkan pekerjaan yang baik di tanah air. Dan dari cerita ini nih, banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, jangan mudah percaya dengan iklan lowongan pekerjaan di media sosial. Memang sih ya, kadang-kadang kalau keadaan kita itu udah kepepet, kita susah, kita perlu uang, kita tuh udah nggak mikirin resiko apapun deh yang akan terjadi. Tapi kalau sudah tertipu, akhirnya ya seperti ini, menderita, akhirnya bingung mencari pertolongan. Kemudian pelajaran yang kedua tuh yang bisa kita petik di sini, yaitu sesulit apapun keadaan kita sekarang, jangan putus asa untuk mencari jalan keluar. Nah, jalan ninja yang paling ampuh adalah ia minta tolong langsung kepada Bapak Presiden. Dan tentunya kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang kita cintai, yang telah membantu saudara kita si Bunga ini yang kesulitan di Malaysia sehingga bisa pulang ke Indonesia dengan aman, selamat, difasilitasi. Juga terima kasih kepada pihak BP2MI dan KBRI KL juga yang telah mengurus kepulangannya si Bunga ini. Dan semoga tidak ada bunga-bunga yang lainnya yang juga tertipu dengan modus-modus iklan lowongan kerja abal-abal yang ada di Facebook lagi. Jangan lagi ada yang tertipu seperti ini. Nah, pelajaran yang ketiga nih, jika Anda sedang kesulitan, coba peruntungan menuliskan komen di Instagramnya Bapak Jokowi. Siapa tahu saja nasib Anda bisa baik juga seperti si Bunga, mendapatkan pertolongan, pulang ke Indonesia, dan difasilitasi juga oleh negara. Oke, baik, sekian video hari ini. Selamat bermalam minggu untuk kita semuanya. Saya Kaulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.